Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 yang saya ambil dalam firman Tuhan Yunus 2 ayat yang pertama dan Yunus 2 hingga ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Ia berteriak dan kau dengarkan suaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Untuk saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di dalam perikop ini dua ucapan syukur Yunus, ya. Jadi hari ini, ya, hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, kita patut bersyukur. Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan untuk datang ke Tuhan, ya, mengabdi kepada Tuhan, ya. Sama seperti cerita Yunus ini, Tuhan pakai untuk mengutusnya ke Niniwe, kota yang besar itu, untuk memberitakan firman Tuhan di sana, ya, karena bangsa orang Niniwe, ya, meninggalkan Tuhan, ya. Tapi mereka sadar kembali, ya, maka Allah tidak memusnahkan kota yang besar itu, ya. Jadi perjalanan Yunus ke kota Niniwe, ya, karena dia mau melarikan diri, akhirnya tidak jadi, karena dia takut Tuhan. Itu saudara, ya. Jadi berdoalah Yunus kepada Tuhan di dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suara. Jadi di dunia orang mati, ya, di dasar laut, ya, ikan menelan Yunus, ya, tenggelam di dasar laut 3 hari. Berdoalah Yunus di situ, di perut ikan, ya. Doanya didengar oleh Tuhan. Maka di ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus, ya. Jadi kita harus bersyukur itu. Injil harus dibaca, diberitakan. Alkitab adalah senjata Allah. Alkitab adalah senjata Allah, pedang roh. Jadi firman Tuhan harus diberitakan, ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kerja di ladang Tuhan, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya berhasil, sukses itu, ya, di dalam segala hal. Jadi kalau hari ini tanggal 8 gereja, ya, minggu berikutnya lagi kita gereja lagi, kita diundang Tuhan Yesus lagi. Gereja penting, ya. 6 hari Tuhan kasih kita bekerja, hari Minggu kita luangkan waktu kita untuk gereja, karena ingat Tuhan Yesus, ya Bapak Saudara. Jadi hidup harus bergaul dengan Tuhan, ya. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita dengan Tuhan adalah satu, bukan 2 lagi tapi satu. Kemudian Efesus 5 ayat 20, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup, ya, supaya kita ingat Tuhan itu. Yang miskin jadi kaya, yang sakit disembuhkan. Dengan firman Tuhan ada damai sejahtera, iman, hidup, ya Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua di bawah kolong langit ini.
Jangan takut, beritakan firman Tuhan. Ya. Menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, kita jangan lupa Tuhan juga. Karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Indah pada waktu. Ya Bapak Saudara. Jadi cari Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi cari Tuhan dulu. Baru yang lainnya. Ya, jangan cari yang lainnya. Sia-sia semua itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan mau menaruh harapan kepadanya. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Jadi hidup harus di dalam. Bukan di luar, di dalam Tuhan Yesus. Ya Bapak Saudara, ya. Kiranya firman Tuhan hari ini ya, tanggal 8 Oktober 2023 mengingatkan kita semua. Ya. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan di Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini ayat penutupnya Bapak. Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita di kutuk nenek moyang kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.